Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ketika seseorang memiliki kesadaran bahwa sesuatu jabatan, harta, atau apapun itu didapat dari Allah, sehingga cara memperolehnya pun juga harus dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh musalla Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Di antara fawaid atau fadilah kita mempelajari hadis yang ke-65 ini, di mana kita mendapati kisah Bani Israel. Baik, adapun faedah yang masih tersisa berikutnya adalah kita akan cermati bagaimana seorang yang qanaah, orang yang buta, yang akma itu tadi, ketika ditanya oleh malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji, maka dinyatakanlah bahwa orang yang buta ini sebagai orang yang lulus ujian. Adapun dua temannya yang terdahulu itu tidak lulus ujian. Ini sangat nyata kita bisa lihat, di mana dua teman terdahulu ketika ditanya, dia selalu menginginkan apa yang dia inginkan tanpa disandarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengar ketika yang akma ini, yang buta ini ditanya oleh malaikat ingin apa, dia sangat jelas kalimatnya ini merujuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyarudallahu ilayya basyari. Aku menginginkan agar Allah mengembalikan penglihatanku, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang buta ini sedemikian connect, sedemikian memiliki muraqabah kepada Allah, sehingga kesembuhan yang dia alami benar-benar dia harapkan dari Allah. Dan ketika sembuh itu datang, maka dia sangat meyakini bahwa kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempo hari kita sudah cerita tentang orang yang sudah payah, tidak layak dioperasi, kemudian dia tawakal, bersandar kepada Allah, maksa untuk dioperasi karena yakin bahwa dokter ini hanya perantara, yang memberi kesembuhan adalah Allah. Fa'idha maritu fahuwa yasfik. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan, dokter ini hanya perantara. Maka menurut dokter tidak layak dioperasi, dia maksa secara sembunyi-sembunyi, dia ikut operasi, kemudian dokter juga nggak nyadar ternyata yang dioperasi itu dia, dan sembuh gitu. Ketika sembuh, kemudian dokternya heran, loh kamu kok ikut operasi? Nah itu tadi, akhirnya diweleh nih dokternya, bukankah aku sudah ngomong ke kamu wahai Pak Dokter bahwa apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan, bukan sampean. Itu. Ini bentuk ketawakalan. Dan si akma ini seperti itu. Ini cerminan tiga Bani Israel tadi, itu cerminan orang yang muraqabah, orang yang tawakal kepada Allah adalah yang ketiga ini. Ketiganya menjadi orang kaya.
ontanya sudah berkembang menjadi satu lembah, sapinya yang tadinya orang botak tadi itu juga satu lembah jadi juragan onta yang bekas si belang, bekas botak jadi juragan sapi, dan bekas si buta ini menjadi juragan kambing. Tapi berbeda prakteknya di dalam rangka menyikapi harta itu. Nah, sudah kaya ya Pak, di lain waktu kemudian malaikat ini diutus lagi oleh Allah untuk datang kepada 3 orang yang sudah jadi juragan tadi itu, kepada juragan ibil, juragan onta. Dia datang dalam posisi menderita. Malaikat ini menyerupai orang yang menderita, yang sakit belang, seperti halnya kondisi juragan sapi itu dulu. Nah, ketika datang meminta satu ekor onta untuk bekal perjalanan, sesungguhnya aku orang miskin yang sedang dalam perjalanan kehabisan bekal, minta satu onta saja, akan dijual, akan dijadikan bekal perjalanan. Jawabannya apa? Al-huququ katsira, kebutuhanku sangat banyak. Hartanya banyak tapi dia tetap ngomong kebutuhannya sangat banyak sehingga tidak bisa membantu. Itu. Kemudian, bukankah kamu dulu orang seperti saya, orang yang belang, orang yang terhina, orang yang ketika meminta hajatnya kepada orang lain, jangankan memberi, orang lain itu malah mencibir. Kemudian Allah memberimu harta, kemudian kamu jadi kaya seperti ini, Allah menyembuhkanmu. Dia menolak, dia nggak ngaku. Oh, enggak, harta ini saya miliki dari warisan keluarga saya turun-temurun. Berbohong. Kemudian, baiklah, apabila yang kamu katakan itu dusta, maka Allah akan mengembalikanmu dari dalam posisi yang terdahulu. Sama juragan sapi juga seperti itu. Nah, yang kemudian sangat patut kita contoh dan sangat patut kita tiru Bapak Ibu sekalian adalah ketika seorang buta ini memiliki kesadaran bahwa kesembuhannya dari Allah, sehingga dia melakukan segala sesuatu, menerapkan kesehatannya itu, dia selalu terbimbing di dalam jalan Allah. Nah, demikian juga terhadap harta. Dia sadar betul dulu dikasih satu kambing itu yang ngasih adalah Allah. Maka di dalam atau di dalam mengoperasionalkan hartanya itu, dia juga tidak lepas dari prinsip-prinsip yang Allah ajarkan. Jadi dia dulu mengambil harta itu karena Allah, kemudian dia memberikan harta itu juga karena Allah. Ketika seorang malaikat itu meminta, sama datang menyerupai orang buta, datang menyerupai kondisi juragan kambing ketika masih buta, datang mengaku sebagai orang miskin, laki-laki miskin yang sedang musafir perjalanan, kemudian kehabisan bekal, minta seekor kambing saja untuk bekal perjalanan. Lalu apa yang dikatakan oleh si A'ma ini yang sekarang jadi juragan kaya ini? Dia mengatakan, qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basyari. Wahai Bapak, saya senasib dengan sampean, saya dulu juga buta seperti sampean itu, lalu Allah mengembalikan penglihatan saya, dan Allah kemudian memberi kekayaan kepada saya. Jadi kalau sekarang sampean butuh satu ekor kambing, butuh untuk perjalanan, fakhud masita. Ini luar biasa. Maka ambillah semaumu, sak butuhmu, sak maumu, ambil. Ya, ambil. Fakhud masita, wada' masita. Dan sisakan untuk saya semaumu. Mau disisakan berapa? Ini masa ada Pak seperti itu. Nah, ini kalau Pak Bandi punya 5 kambing ya diminta seperti ini, ya pikir-pikir ya Pak ya. Pikir-pikir Pak Bandi. Oh, ini seperti itu loh Pak. Ini kenapa? Kalau ditelisik, karena dia betul-betul menyadari harta itu dari Allah, dan ketika ada orang minta atas nama Allah, maka itu diserahkan. Jangan hanya satu, monggo sudah, sak butuh sampean, sak perlunya sampean berapa,
disisakan buat saya, sisakan berapapun monggo. Nah ini Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa si buta tadi itu, mantan si buta tadi itu betul-betul dia di dalam mengambil harta atau menyikapi harta itu betul dari Allah, sehingga dia mudah membelanjakan atau mudah menyalurkannya atas nama Allah tadi itu, tidak eman. Nah ini ya. Lalu bagaimana sih indikatornya seseorang yang menyikapi harta itu dari Allah dan akan juga dibelanjakan sesuai dengan yang Allah mau? Yang pertama, seseorang ini di dalam cara mengambil harta atau di dalam mengupayakan harta ini akan benar-benar menjaga diri dari hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Ferry rela untuk ojol sepi di situ Bondo, rela mencari yang lebih ramai di Bali. Ini dalam rangka apa? Mencari sesuatu yang diridhoi oleh Allah, menjadi sesuatu yang halal, menjadi sesuatu yang memang tidak melanggar yang Allah larang, sehingga rela melakukan itu semua. Pak tani di sawah rela berpanas-panas pagi mencangkul, ya. Kemudian pedagang di pasar rela berpagi-pagi jualan di pinggir jalan, kulaan setiap hari seperti itu. Ini satu indikator pertama orang yang hendak memperoleh atau menyikapi harta itu, bahwa harta itu milik Allah, sehingga dalam cara mengambilnya adalah juga menjaga diri agar tidak keluar dari rel Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari pekerjaan misalkan, ya pekerjaan yang betul-betul pekerjaan yang tidak mengandung kemurkaan Allah. Kemarin saya dapat video Pak Ustadz Adi Hidayat cerita, itu bertemu seorang pramugari di satu komplek perumahan. Beliau ngisi kajian di satu komplek perumahan. Ada seorang pramugari yang kemudian memutuskan resign atau berhenti dari pekerjaan sebagai pramugari. Karena apa? Karena pekerjaan sebagai pramugari tidak memungkinkan dia menutup aurat dengan benar. Itu ya, yang sering naik pesawat Pak, mana ada pramugari itu syar'i pakaiannya, meskipun panjang dari atas ke bawah. Dibelek Pak, ya, aku paham itu, dibelek. Ada yang yang Etihad itu, yang penerbangan Dubai itu ya, itu juga gitu Pak, pakai penutup kepala tapi kayak pelaut itu, jadi masih terbuka dan tentu bentuknya yang masih bentuk gitu, jadi tidak menutup aurat. Nah, si pramugari ini rupanya nyadar betul, sudah mendapat hidayah, mendapatkan ilmu pemahaman bahwa pekerjaan itu akan mengandung kemurkaan Allah, karena di dalam melaksanakan pekerjaannya harus nerak apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak, maka dia putuskan resign. Dia waktu itu ikut kajian, terus kajian berikutnya dia tidak datang. Ada ibu-ibu jamaah di belakang yang menyatakan minta doa karena mantan pramugari ini sedang dirawat di rumah sakit dan lagi kritis. Oh ya baik, nanti kita doakan di akhir kajian. Nah, kajian belum selesai, ibu-ibu yang di belakang tadi sudah nangis-nangis memberitakan bahwa si pramugari tadi itu sudah meninggal. Itu kemudian didoakanlah itu. Nah, artinya apa? Dia meninggal dalam kondisi sudah memiliki kesadaran untuk lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita turut berdoa untuk beliau pramugari ini, mudah-mudahan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, karena dari indikasinya dia husnul khotimah gitu. Nah, jadi orang yang mengambil harta dari Allah, meyakini bahwa harta itu dari Allah, kemudian cara mengambilnya pun juga dia merasa harus tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Kalaupun dagang yang benar, kalaupun bertani yang benar, kalaupun berpolitik yang benar. Ya, sebagai sedikit pencerahan aja Pak, politikus itu Pak ada dua macam. Ada politik itu kan kompetisi untuk memperoleh kekuasaan, ujungnya politik itu seperti itu. Nah, politisi itu orientasinya ada dua, ada yang berbasis
benar dan salah, dia masuk dalam dunia politik ingin membenahi yang salah, sehingga yang dia pegang adalah etika, yang dia pegang adalah nilai-nilai kejujuran, kelurusan, ya, hukum dan lain sebagainya. Tapi juga ada politisi yang orientasinya adalah menang dan kalah. Yang penting menang, apapun yang penting menang, itu. Sehingga kalaupun harus curang ya curang, kalaupun harus memakai kekuasaan untuk kemenangan ya pakai kekuasaan untuk kemenangan. Uang rakyat, bantuan sosial yang harusnya secara fair dibagi tanpa tendensi apapun dipakai perangkat untuk kemenangan. Bagilah bansos itu dengan pesan atau dengan stiker bahwa ini seolah-olah dari person, padahal ini memang dari negara, gitu. Sehingga kalau berorientasinya yang penting menang kalah, maka politisi, pemain, petinju ya jadi wasit, ya jadi penyelenggara. Nah ini susah Pak. Penyelenggara merangkap jadi wasit, merangkap jadi pemain. Maka bagaimana? Secara logika kemungkinannya bagaimana? Pasti menang Pak, pasti menang. Itu. Nah fenomena ini sekarang sedang terjadi di Indonesia. Ada penyelenggara, ada wasit, dan sekaligus jadi pemain. Itu jadi pemain. Sehingga pihak yang tidak masuk di dalam kekuasaan itu seperti hanya menghadapi karang yang sangat terjal. Tapi saya bilang ke siapapun, ya, merujuk pada kisah Bani Israel yang dulu terjebak di dalam goa, yang kemudian tidak bisa keluar, sudah berusaha mati-mati tidak bisa keluar, dan kalau dia tidak keluar dari situ pasti mati karena sudah oksigen tidak masuk, makanan apalagi tidak masuk, dan berusaha sekuat tenaga juga tidak bisa keluar. Nah, kondisi politik sosial di Indonesia seperti itu, yang di luar kekuasaan sudah seperti menghadapi karang yang terjal, sepertinya sudah tidak mungkin menang. Itu. Tapi kita punya rujukan syar'i. Ketika sudah semuanya buntu, maka mereka saling menasihati, ayo kita tidak bisa mungkin keluar kecuali kita berdoa dengan, tidak hanya berdoa Pak, tapi dengan bertawasul dengan amal soleh masing-masing. Nah, yang satu dulu itu berdoa dengan mengungkapkan amal soleh dia, bahwa dia punya kedua orang tua yang sepuh, tidak diberi makan kecuali anak-anak keluarganya tidak diberi susu kecuali orang tuanya sudah minum susu. Kalau ini jadikan amal soleh karena mengharap wajahmu ya Allah, maka bukakanlah gua separuh. Formulanya adalah dengan mengungkapkan amal soleh, maka terbukalah goa. Maka saya bilang kepada rakyat Indonesia, pada teman-teman kontestan politik, dan semua rakyat Indonesia adalah pelaku kehidupan politik di Indonesia. Ketika sudah menghadapi sesuatu yang sudah sepertinya tidak mungkin, kita masih punya Allah, dan cara berdoa kita kepada Allah gimana? Amal soleh apa yang kita punya? Amal soleh apa? Mungkin yang istiqomah sholat berjamaah di masjid, sebutkan itu, mintakan kepada Allah untuk bisa membongkar batu karang yang sedemikian besar ini. Nah ini aplikasinya di dalam kehidupan kita. Yang punya amal soleh, setiap apa memberi orang miskin. Yang punya amal soleh, apa yang menyantuni yatim, istiqomah selama ini, ungkapkan itu kepada Allah, sebut itu kepada Allah sebagai bentuk tawasul, dan minta apa yang kita minta. Insya Allah manusia punya makar, punya rekayasa, Allah juga punya rekayasa. Ini harapan kita, rakyat yang sebagai pelaku politik juga mudah-mudahan berbasis pada benar dan salah. Mendukung seseorang, membela seseorang, atau kalaupun masuk jadi pelaku politik praktis, misalkan nyalon DPR, nyalon bupati, nyalon presiden misalnya, nyalon gubernur, ini hendaklah berbasis pada benar salah tadi itu. Artinya jangan hanya karena ingin menang kemudian menghalalkan segala cara, tetapi niat masuk dunia politik
untuk benar-benar menegakkan apa yang seharusnya ditegakkan. Ini beda sekali, Pak. Ini ketika seseorang memiliki kesadaran bahwa sesuatu jabatan, harta atau apapun itu didapat dari Allah, sehingga cara memperolehnya pun juga harus dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Itu dia. Pada implikasinya ketika hendak mengambil, dia selektif pekerjaan apa yang tidak dimurkai oleh Allah, dijaga betul agar diridhoi oleh Allah, dan ketika melaksanakan pekerjaan itu dia kerjakan dengan amanah, dengan tetap menjaga kebenaran di jalan Allah. Kalau dagang yang tidak curang, kalau berpolitik ya juga tidak curang, kalau jadi ASN, jadi guru juga tidak korupsi waktu dan lain sebagainya. Benar-benar mengupayakan menyalurkan ilmu kepada murid-muridnya, pada santri-santrinya, dan seterusnya. Itu di dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian ketika uang atau ketika harta itu didapat, gaji misalkan, betul-betul disadari ini dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang ada adalah bersyukur kepada Allah. Syukur bil qalbi, bil lisan, dan bil jawarih. Hatinya meyakini, menisbahkan bahwa yang diperoleh itu iya dari kantor, iya dari pembeli, iya dari pedagang yang membeli hasil panen kita, tapi hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan pihak-pihak sehingga uang itu sampai di tangan kita. Nah, dengan kesadaran itu maka kita refleks, kita menisbatkan diri pada Allah, kemudian lisan kita berucap hamdalah. Kemudian dari perlakuan kita, rasa syukur kita itu hanya membelanjakan harta itu di jalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini indikator-indikator orang yang menyikapi harta itu adalah hanya milik Allah dan dari Allah. Sehingga dalam mencari, di dalam konsumsi, dan di dalam rangka membelanjakan itu juga patuh terhadap garis-garis yang Allah izinkan, tidak dipakai dalam hal-hal yang tidak Allah izinkan. Ini ya pelengkap, sebagai fawaid pelengkap dari hadis 65 kisah 3 Bani Israel yang syarat dengan pelajaran yang sedemikian Rasul ceritakan dengan detail dan sangat lengkap, sehingga kita bisa mengupas dari banyak sisi untuk kita ambil pelajaran dan kita terapkan dalam semua kondisi kehidupan, dalam hal politik, sosial, ekonomi, dalam hal budaya dan lain sebagainya. Itulah keunggulan agama kita, pensyariatan kita Islam yang sedemikian kompleks dan sedemikian lengkap mengatur kehidupan kita dari A sampai Z, dari lahir sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh manfaat, keberkahan dari ilmu yang kita urai ini, yang kita bahas ini, sehingga Allah senantiasa memberikan taufik pada kita untuk senantiasa kita menjaga diri hingga kelak lulus benar-benar sebagai hamba Allah yang ridho dan diridhai, dan kembali kepada Allah dengan tempat yang khairul bariyah. Amin Allahumma amin. Demikian ya Pak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.